warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Nuri dan selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Ilma Rizkina, NIM 8077. Pada hari ini akan mempresentasikan artikel saya dengan tema gaya kepemimpinan, dan judul artikel saya yaitu Leadership Style and Employee Work Outcome in Non-Profit Organization, The Role of Work Engagement, yang artinya gaya kepemimpinan dan hasil kerja karyawan di organisasi nirlaba, peran keterlibatan kerja, yang ditulis oleh Muhammad Abu Ramadan dari Universitas Milan dan Khalid Abu Dahles dari Universitas Asy-Syarqiyah Oman dan Universitas Islam Gaza, yang dipublikasi di Emerald Insight pada Mei 2020. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pendahuluan. Organisasi termasuk NPO menghadapi lingkungan yang cepat berubah. Hal ini berdampak pada pemimpin yang menghadapi tugas manajer yang semakin berat. Maka dari itu, organisasi membutuhkan pemimpin yang mempunyai kemampuan manajerial yang efektif, integritas pribadi, visi, dan aspirasi agar mampu bekerja sama dengan karyawannya untuk mencapai tujuan organisasi. Dan yang kedua, belum banyak topik kepemimpinan yang dibahas di sektor nirlaba. Yang ketiga, belum ditangani secara memadai kepemimpinan, mekanisme intervening, dan hasil kerja karyawan di organisasi nirlaba. Tujuan penelitian. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan transformasional dan transaksional terhadap komitmen afektif karyawan dan organizational citizenship behavior di organisasi nirlaba. Next, kita masuk ke landasan teori. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Blau pada tahun 1964 menunjukkan adanya hubungan kepemimpinan transformasional dan transaksional terhadap sikap dan perilaku karyawan yang berakar kuat dalam teori pertukaran sosial. Jika karyawan mempersepsikan pemimpin transformasional mengenali diri mereka secara pribadi dan sebagai pemotivasi, maka karyawan cenderung akan menunjukkan sikap dan perilaku positifnya. Dan jika pemimpin transaksional berlaku secara adil, maka karyawan cenderung akan membalas dengan menunjukkan sikap dan perilaku positif pula. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Kim pada tahun 2001 dan 2007 di Korea ditemukan adanya hubungan kepemimpinan transformasional dan transaksional terhadap komitmen afektif karyawan. Dan yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Barbuto dan Story menunjukkan kepemimpinan transaksional berperan penting dalam mempromosikan OCB. Masih dalam pembahasan landasan teori. Yang keempat, penelitian yang dilakukan oleh Bass dan Avolio pada tahun 1990, kepemimpinan transformasional memainkan peran penting dalam mempromosikan OCB. Dan kepemimpinan transformasional memungkinkan karyawan untuk bekerja di luar pekerjaan mereka dan menantang kompleksitas kerja. Yang kelima, penelitian yang dilakukan oleh Hakanen dan kawan-kawan pada tahun 2006, komitmen organisasi memiliki hubungan positif dengan keterlibatan kerja, dan itu memediasi hubungan antara sumber daya pekerjaan dan komitmen organisasi. Dan yang terakhir, hasil penelitian yang dilakukan oleh Purnanova dan kawan-kawan pada tahun 2006, keterlibatan kerja merupakan variabel mediasi yang signifikan antara kepemimpinan transformasional dan OCB. Selanjutnya kita masuk ke hipotesis. 1. Menunjukkan adanya pengaruh positif kepemimpinan transformasional terhadap komitmen afektif karyawan di organisasi nirlaba. 2. Menunjukkan adanya pengaruh positif kepemimpinan transaksional terhadap komitmen afektif di organisasi nirlaba. 3. Menunjukkan adanya pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap OCB karyawan di organisasi nirlaba. 4. Menunjukkan adanya pengaruh positif kepemimpinan transaksional terhadap OCB di organisasi nirlaba. 5. Menunjukkan adanya keterlibatan kerja memediasi antara kepemimpinan transformasional terhadap komitmen afektif dan kepemimpinan transformasional terhadap OCB karyawan di organisasi nirlaba. 6. Menunjukkan adanya keterlibatan kerja memediasi hubungan antara kepemimpinan transaksional terhadap komitmen afektif dan kepemimpinan transaksional terhadap OCB di organisasi nirlaba.
Next, kita ke metodologi penelitian. Desain penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah desain penelitian kuantitatif analitik, dan sampel yang digunakan adalah sebanyak 1.200 karyawan tingkat staf yang tidak memiliki jabatan eksekutif di organisasi nirlaba di Italia Utara, dan instrumentasi yang digunakan adalah dengan menyebarkan kuesioner online dengan skala Likert 1-7, angka 1 yang menunjukkan ketidaksepakatan absolut dan angka 7 yang menunjukkan kesepakatan absolut. Dan strategi analisis yang digunakan adalah menggunakan dua aplikasi. Yang pertama adalah SPSS 22.0 dan AMOS. Dan dari sebanyak sampel hanya 400 responden yang menanggapi, dan dari 400 tersebut hanya 268 responden yang datanya dianggap valid. Kita ke hasil dan pembahasan. H1 diterima dan benar adanya pengaruh signifikan antara kepemimpinan transformasional terhadap komitmen afektif karyawan di organisasi nirlaba. H2 menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan kepemimpinan transformasional terhadap OCB karyawan di organisasi nirlaba. H3 menunjukkan adanya pengaruh positif yang signifikan kepemimpinan transaksional terhadap komitmen afektif karyawan di organisasi nirlaba. H4 menunjukkan adanya pengaruh positif kepemimpinan transaksional terhadap OCB karyawan di organisasi nirlaba. H5, pengaruh tidak langsung dari keterlibatan kerja antara kepemimpinan transformasional terhadap komitmen afektif karyawan dan OCB menunjukkan hasil yang signifikan. Sedangkan H6, kepemimpinan transaksional dan terhadap komitmen afektif dan OCB menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Next adalah implikasi manajerial. Yang pertama adalah mengadakan program pelatihan bagi pemimpin. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan kerja yang dimana karyawan merasa bahwa pekerjaan itu penting dan karyawan mampu berkontribusi penuh dan menunjukkan hasil terbaiknya. Dan yang kedua adalah merekomendasikan kepada lembaga non-profit untuk fokus pada pengembangan kepemimpinan. Seorang pemimpin yang efektif dapat menggunakan strategi kepemimpinan yang berbeda untuk mempengaruhi orang lain. Dan yang ketiga adalah memberikan wawasan bagi lembaga non-profit untuk merekrut pemimpin yang sesuai dengan organisasinya. Salah satunya adalah bisa menggunakan merekomendasikan manajemen lembaga senior untuk meningkatkan kesadaran tentang gaya kepemimpinan untuk mendorong keefektifan kerja karyawan. Next adalah saran untuk penelitian yang mendatang. Yang pertama, mempertimbangkan studi longitudinal. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir pembatasan kemungkinan pemeriksaan kausalitas di antara variabel yang diteliti. Yang kedua adalah menggunakan sampel yang lebih besar di bagian Eropa lainnya. Hal ini dimaksudkan agar hasil penelitian ini dapat digeneralisasi. Yang ketiga adalah menganalisis masing-masing variabel secara lebih teliti dan hasil yang terpisah. Yang keempat adalah memeriksa perbedaan antara sektor nirlaba dan sektor laba agar dapat menjadi pertimbangan. Instrumen yang diadaptasi dari Hertog dan kawan-kawan 1997 dan Bass pada tahun 1985. Yang pertama, saya memiliki kepercayaan penuh pada pemimpin tim. Yang kedua, seorang pemimpin tim memobilisasi rasa misi kolektif, dan seterusnya. Next, transactional leadership. Yang pertama, seorang pemimpin tim waspada terhadap kegagalan memenuhi standar. Yang kedua, seorang pemimpin tim bekerja dengan saya tentang apa yang saya terima jika saya melakukan apa yang perlu dilakukan, dan seterusnya. Demikian presentasi dari artikel saya. Jika dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan ditulis di WA Group. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.